Shalom Bapak Ibu Saudara, mari kita ngomongin firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan ngobrol tentang firman-Mu. Bimbing kami ya Roh Kudus, agar kami bukan saja ngobrol tentang firman-Mu, tetapi kami menjadi pelaku yang setia. Dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Hari ini kita ngopi dari 2 Petrus 3 ayat 17-18. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang terkasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukannya. Nats kita ialah ayat 18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan, baik sekarang maupun sampai selama-lamanya. Amin. Judul renungan kita hari ini, Anugerah dalam Pertumbuhan Iman. Tanpa sinar matahari, hampir semua tumbuh-tumbuhan tidak akan hidup. Sebab mereka membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis, dan dengan demikian mereka bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah. Coba saudara taruh tanaman di pojok rumah yang gelap, lama-kelamaan akan layu dan kemudian mati. Sama halnya dengan pertumbuhan iman kita tidak mungkin tumbuh dan berbuah di luar anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu ibarat seperti matahari yang menumbuhkan. Kehidupan Kristen adalah perjalanan pertumbuhan yang berkelanjutan. Dikatakan bahwa bertumbuhlah dalam kasih karunia. Hal ini mengacu pada kebaikan hati Allah yang tidak layak diterima oleh orang percaya. Kita sudah mendapatkan anugerah keselamatan. Kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan atau usaha kita. Sekarang kita di masa pertumbuhan. Kita akan belajar melalui proses merangkak, berjalan, dan akhirnya bisa berlari. Dalam proses itu kita jatuh dan bangun. Mengapa? Sebab iblis, kedagingan, dan dunia masih berusaha menjatuhkan kita. Dalam jatuh dan bangun itulah kita membutuhkan anugerah Allah. Ketahuilah bahwa kita dapat terus maju dan bertumbuh ketika jatuh. Jangan tenggelam dalam rasa bersalah. Akuilah dosa dan kesalahan saudara. Allah dengan anugerahnya akan mengampuni dan menyucikan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9. Kita juga bertumbuh dalam pengetahuan, mengacu pada pendalaman pemahaman kita tentang Kristus. Tidak hanya secara intelektual, tetapi juga dalam pengalaman hidup sehari-hari. Sebab tujuan dari pertumbuhan rohani ialah untuk menjadi semakin menyerupai Kristus. Mengenalnya secara pribadi dan mengikuti jalannya akan membuat karakter kita semakin hari semakin dibentuk menyerupai Kristus. Saudaraku, ketika kita melihat kehidupan kita ke belakang, beberapa kali kita jatuh dalam dosa. Saya juga sama seperti saudara, tidak sempurna, jatuh bangun dalam perjalanan rohani. Tetapi yang penting ialah saat ini, apakah kita tetap bertumbuh, membawa ke hadapan Tuhan secara terbuka, mengakui segala kegagalan kita dan kebutuhan kita akan anugerahnya. Tokoh-tokoh Alkitab seperti Yunus, Daud, Petrus, Paulus, semuanya tumbuh dalam anugerah Allah. Dalam istilah teologis, inilah yang disebut progressive sanctification,
kita dikuduskan dari saat ke saat, sampai kita dipermuliakan, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Hal penting lainnya untuk bertumbuh, kita perlu terus mempelajari kebenaran Alkitab secara teratur untuk memperdalam pemahaman kita tentang Yesus Kristus. Hidup dalam kasih karunia Tuhan dengan mengandalkan kuasa-Nya dan bukan dengan kekuatan kita sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Engkau berikan pada kami. Kami rindu terus bertumbuh dewasa dalam kekudusan. Kami terus membutuhkan anugerah dan kuasa-Mu. Kami mau bertumbuh juga dalam pengenalan kami akan Engkau. Tolong kami tiap-tiap hari untuk selalu merenungkan firman-Mu, kebenaran-Mu, agar kami makin hari makin mengenal Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.